Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kepada Bapak Ahmad Lufiadi sebagai dosen mata kuliah studi Islam 1 yang kami hormati dan teman-teman sejurusan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 yang berjumlahkan 5 orang, yaitu diantara saya sendiri. Nama saya Umro Anggina Nasution dengan NPM 200211036 dan teman-teman saya Ahmad Febrian, Azam Al-Faruq, Ardian Saputra, dan Alita Safira Putri. Di kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas materi studi Islam yang berjudulkan Islam sebagai Way of Life, Islam sebagai jalan hidup. Baik, sebelumnya kita harus tahu pengertian Islam itu sendiri. Pengertian Islam ada yang menurut bahasa dan ada yang menurut istilah. Nah, yang menurut bahasa, yang pertama itu Islam berasal dari kata salam, yang artinya damai. Di dalam Al-Quran surat An-Anfal ayat 61 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas sami'ul alim, yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata salam dari ayat tersebut memiliki arti damai atau perdamaian. Ini merupakan salah satu ciri dan makna Islam, bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang senantiasa membawa umat manusia kepada perdamaian. Oke? Selanjutnya, Islam berasal dari kata aslama yang artinya menyerah. Kata menyerah di sini bukan artian ibarat kita berperang, setelah itu kita merasa kalah dan akhirnya kita menyerah, bukan seperti itu. Menyerah di sini artinya kita menyerahkan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya jika direnungi, seluruh makhluk Allah baik di bumi maupun di langit semuanya memasrahkan diri kepada Allah dengan mengikuti sunatullahnya. Jadi sebagai seorang muslim, kita hendaknya menyerahkan diri kepada aturan agama Islam dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, insya Allah kita akan merasakan ketentraman, kedamaian, dan ketenangan. Selanjutnya, Islam berasal dari kata istaslama dan mustaslimun, yang artinya penyerahan total kepada Allah. Maksudnya, kita sebagai muslim memang benar-benar diminta untuk menyerahkan diri, menyerahkan jiwa, raga, serta harta dan semua yang kita miliki karena Allah. Menyerahkan diri secara total itu maksudnya kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu. Selanjutnya, Islam berasal dari kata salim, yang artinya suci dan bersih. Di sini kita sudah paham bahwa dalam ajaran Islam, untuk beribadah saja kita diwajibkan dalam keadaan bersih dan suci. Karena pada hakikatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan seluruh ajaran Islam, itu tujuannya untuk mensucikan dan membersihkan jiwa manusia. Dan yang terakhir, Islam berasal dari kata salam yang artinya kesejahteraan dan keselamatan. Adapun pengertian agama secara istilah, yaitu ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan pada para nabi, terkhususnya Nabi Muhammad SAW, guna untuk sebagai pedoman hidup dan hukum atau ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing manusia ke jalan yang lurus dan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa fungsi agama Islam. Salah satunya yaitu yang pertama sebagai pengendalian diri dalam hidup. Yang kedua sebagai penolong kesukaran pada orang. Yang ketiga sebagai penentram batin. Dan yang keempat sebagai pengendali
pengendalian moral. Serta tujuan agama Islam itu sendiri adalah memberikan kesejahteraan juga keselamatan bagi umatnya dan bertujuan untuk menjadi pemimpin kehidupan di dunia maupun di akhirat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Febrian, Prodi Ilmu Pemerintahan kelas A NPM 20021004. Di sini saya akan menjelaskan sumber ajaran agama Islam. Sumber ajaran agama Islam berasal dari Al-Quran, hadis, dan ihtisan. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia, khususnya umat muslim, lebih terarah dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Al-Quran juga merupakan imam dalam kehidupan kita. Dengan menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Kemudian sumber ajaran Islam juga berasal dari al-hadis atau hadis. Hadis merupakan perkataan atau perbuatan yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir sumber Islam yaitu ihtisan. Ihtisan menurut bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Sekian dari saya, yang bisa saya simpulkan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Al-Faruq. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ruang lingkup ajaran Islam. Ruang lingkup ajaran Islam meliputi 3 bidang. Yang pertama, akidah, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak. Yang pertama, akidah. Arti akidah dalam bahasa berarti ikatan atau sangkutan. Bentuk jamaknya ialah akad. Arti akidah menurut istilah ialah keyakinan hidup atau iman. Yang kedua, syariah. Arti syariah dalam bahasa adalah jalan. Sedangkan arti istilahnya ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dan 3 pihak Tuhan, sesama manusia dan seluruh alamnya. Peraturan Allah yang mengatur hubungan dengan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, dan mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga, akhlak atau etika. Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu jamak dan khuluq yang artinya perangai atau tabiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra, NPM 200-210-13. Materi yang saya akan jelaskan hari ini adalah karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam terbagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang agama. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama mengakui adanya pluralisme sebagai suatu kenyataan dan mengakui juga adanya universalisme, yakni kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir. Inilah yang menjadi landasan untuk membangun konsep toleransi. Yang kedua, dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah dalam arti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa taala didorong oleh kaidah tauhid. Ibadah sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah dan mentaati segala perintah Allah. Yang ketiga, bidang akidah. Akidah adalah akidah Islam bersifat murni, baik dalam isinya maupun prosesnya. Keyakinan sedikit pun tidak boleh diberikan kepada yang lain, karena akan berakibat musyrik yang berdampak pada motivasi kerja yang tidak sepenuhnya didasari atas panggilan Allah. Yang keempat, bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersifat terbuka, akomodatif, juga selektif. Dari satu segi, Islam terbuka dan akomodatif untuk menerima sebagai masukan dari luar, tetapi bersamaan dengan sikap yang selektif. Yang kelima, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan,
kurikulum, guru, metode, sarana, dan sebagainya. Yang keenam, bidang sosial. Ajaran Islam di bidang sosial yang paling menonjol pada kesejahteraan manusia. Yang ketujuh, dalam bidang kehidupan ekonomi. Dalam memandang bahwa kehidupan yang harus dilakukan manusia adalah hidup yang seimbang dan tidak terpisah antara urusan dunia dan akhirat. Yang kedelapan, dalam bidang kesehatan. Ajaran Islam tentang kesehatan berpedoman pada prinsip pencegahan diutamakan daripada penyembuhan untuk menuju pada upaya pencegahan. Islam menetapkan segi kebersihan lahir dan batin. Yang kedelapan, dalam bidang politik. Ciri ajaran Islam dalam bidang politik diketahui dalam konsepnya. Dalam hal ini, Islam mengajarkan ketaatan kita pada pemimpin. Yang 10, dalam bidang kerjaan. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Islam sebagai disiplin ilmu. Karakteristik Islam dalam ajaran ini secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Islam mengajukan perdamaian, toleransi terbuka, kerja keras yang bermutu, adil, seimbang antara dunia dan akhirat, daripada penyembuhan untuk menuju pada upaya pencegahan. Islam menetapkan segi kebersihan lahir dan batin. Yang kedelapan, dalam bidang politik. Ciri ajaran Islam dalam bidang politik diketahui dalam konsepnya. Dalam hal ini, Islam mengajarkan ketaatan kita pada pemimpin. Yang 10, dalam bidang kerjaan. Islam memandang bahwa kerja sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, kerja yang dikehendaki Islam adalah kerja yang bermutu, terarah pada pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah Islam sebagai disiplin ilmu. Karakteristik Islam dalam ajaran ini secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Islam mengajukan perdamaian, toleransi terbuka, kerja keras yang bermutu, adil, seimbang antara dunia dan akhirat. Ini saja yang bisa saya sampaikan tentang karakteristik ajaran Islam. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian mungkin presentasi dari kelompok kami. Jikalau ada kesalahan kata dan kekeliruan, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman, kalau ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di grup ini. Saya Anggina undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.